Halo teman-teman semuanya, welcome ketemu lagi sama saya Dani Indrawan Pratama seperti biasa di channelnya Jaripedia, tempatnya trader Indonesia bersatu. Pada kesempatan kali ini saya mau share materi yang sangat penting khususnya buat teman-teman trader yang trading menggunakan supply and demand. Menjawab pertanyaan teman-teman, Mas gimana sih atau bentuknya seperti apa area-area yang higher probability. So teman-teman, kalau teman-teman pengen tahu jawabannya, jangan lupa tonton video ini dari awal sampai habis supaya teman-teman tidak mendapatkan informasinya sepenggal-sepenggal. So, very simple, teman-teman. Saat teman-teman mencari area yang higher probability, teman-teman wajib paham yang namanya konsep ini. Kita sebagai seorang supply and demand trader biasanya dibingungkan karena begitu banyaknya area yang bisa kita temuin saat kita charting. Ingat teman-teman, area supply and demand bisa teman-teman temuin di time frame berapapun. M1, M5, M10, daily, monthly, sampai time frame berapapun teman-teman bisa cek semuanya ada area supply and demand. Ada rally based rally, ada drop based drop, ada drop based rally, ada rally based drop, dan banyak sekali bentuknya teman-teman. Tetapi apa yang menjadi fokus kita sebagai supply and demand trader sebenarnya cuma satu. Apakah itu adalah imbalance? Imbalance adalah ketidakseimbangan antara buyer dan seller. Kalau teman-teman matanya udah terlatih untuk melihat area-area yang memiliki ciri-ciri imbalance, ingat saya nggak bilang imbalance, kita nggak bisa mencari imbalance teman-teman, karena tentu aja kita nggak tahu persis berapa sih jumlah imbalance yang ada di sana, kita hanya bisa melihat berupa ciri-cirinya. Nah, kalau saat mata kita udah terlatih melihat area yang memiliki ciri-ciri imbalance, ini akan jauh lebih mudah buat teman, tradingnya akan jauh lebih simple tentu aja, dan kita punya setup yang higher probability. Nah, satu tips dari saya yang bisa teman-teman langsung praktekin adalah teman-teman langsung aja lihat area-area yang punya muncratan yang bagus. Kalau teman-teman udah subscribe YouTube-nya Jaripedia cukup lama, di sini ada 100 berapa video teman-teman bisa teman-teman tontonin semuanya, dan kalau teman-teman ngikutin videonya dari awal sampai sekarang teman-teman ada satu kata yang mungkin ada di benak teman-teman sekarang yaitu muncratannya. Rally base muncrat, drop base muncrat. Itu adalah muncratan tersebut artinya adalah area tersebut memiliki imbalance yang bagus. Kenapa? Logikanya teman-teman. Misalkan nih kita punya contoh drop base drop, dropnya muncrat ke bawah. Artinya teman-teman kita punya imbalance di sini. Di area ini teman-teman, seller jauh lebih dominan ketimbang yang namanya buyer. Tentu aja saat harga drop seperti ini tidak ada perlawanan sama sekali dari buyer yang menyebabkan harga muncrat ke bawah. Artinya area di sini bisa jadi sangat strong karena bisa jadi orderan yang ada di sini sangat banyak. Ingat teman-teman, fokus kita sekarang kalau teman-teman mulai mengenal supply and demand cukup dalam ya, fokusnya di sini. Rally base muncrat, disingkat RBM ya. Rally base muncrat. Ingat teman-teman, rally base muncrat lawannya adalah drop. Mana sih? Ya, ini ya teman-teman. Lawan dari RBM adalah DBM, drop base muncrat. Ini istilah yang saya buat sendiri ya teman-teman untuk mempermudah teman-teman. Nah, fokus kita adalah di muncratannya ini. Teman-teman bisa lihat yang saya kotakin pakai warna kuning. Teman-teman bisa lihat di sana. Rally base muncrat dan drop base muncrat. Ya, kalau teman-teman pakai rally base drop juga boleh. Rally base drop muncrat. Ingat sekali lagi fokus kita ada di sini. Oke. Rally base drop. Dropnya harus muncrat. Yang di atas kita punya ini teman-teman. Sorry. Maksud saya seperti ini. Teman-teman bisa lihat. Kita wajib punya yang namanya muncrat. Sekali lagi ini gambarnya nggak sama, it's okay ya. Saya akan samain dikit deh. Kita wajib punya drop base rally yang muncrat. Tapi kalau saya pribadi saya mau fokus di sini aja ya. Tapi bebas ya teman-teman, kalau mau fokus di sini juga boleh. Ingat teman-teman, kita mau mencari imbalance. Ini kenapa gambar saya macet, saya akan matikan aja lah. Nah teman-teman, kita mau fokus ke imbalance. Muncrat adalah bukti bahwa adanya ciri-ciri imbalance. Sekali lagi kita bisa melihat di sini, drop base drop yang muncrat. Drop base muncrat ke bawah.
Teman-teman, kalau teman-teman pakai base indikator juga akan marking areanya. By the way, sekarang base sudah punya filtering ya. Filtering muncratan tadi. By the way, yang saya sampaikan ini sama ya, layout strength yang ada di pengaturan base. Buat teman-teman yang udah pakai base, layout strength ini sama dengan seberapa kencang sih muncratannya ya. Ada 3 pilihan, ada weak, medium, dan strong. Di sini saya pilih yang medium aja ya teman-teman. Nah teman-teman, base indikator udah mulai canggih nih. Kita bisa lihat drop base muncrat akan dimarking oleh indikator ini. Teman-teman bisa lihat. Bahkan di sini kalau saya nyalakan yang strong, area ini yang saya tandai nomor 3 ini, teman-teman, area ini di marking sama base indikator karena muncratannya bagus. Dan teman-teman bisa lihat kita punya tren yang sangat jelas. Teman-teman punya tren yang sangat amat jelas. Di sini bisa lihat ya, kita punya downtrend yang jelas dan kita punya area yang sangat cakep. Muncratnya oke. Drop base muncrat ke bawah dan ini akan jadi sangat menarik teman-teman. Harga masuk dan menyentuh target kita dengan sangat mudah. Kita bisa kita bisa cari contoh yang lain. Misalkan teman-teman nih bisa lihat ya. Kita punya drop base dan muncrat, di sini akan saya naikkan ke daily, mana tadi? Atau di daily teman-teman bisa lihat ini ya tadi ya. Mana sih areanya ini ya? Kita punya area teman-teman drop, base dan dropnya bagus banget ya. Drop base drop kenceng, drop base drop kenceng dan teman-teman lihat harga di respect sangat bagus. Harga di respect very nice atau teman-teman bisa lihat ini kalau teman-teman ambil area slider itu juga boleh. Bodinya juga boleh, teman-teman bisa lihat drop base dan dropnya kencang. Ada banyak sekali contoh teman-teman yang bisa teman-teman lihat. Misalkan ini ya, ada rally base rally, ini sebenarnya bukan yang terbaik sih, tapi ini tetap work ya teman-teman. Saya lihatin aja yang bagus-bagus saja buat teman-teman supaya teman-teman terbiasa. Mana dia? Nah, ini adalah contoh yang cukup menarik. Drop base muncrat, ya kayak gitu kan, teman-teman bisa lihat ya. Ada satu area tidak work, ya work sih 1:1 kan, teman-teman bisa lihat ya. Atasnya lagi kita punya drop base muncrat, working very well. Kamu bisa lihat banyak sekali kasus ya, kita punya rally base rally di sana. Teman-teman bisa lihat ya areanya ada rally base dan rally di sini, rally base rally kalau week to week seperti ini. Rally base rally, harga masuk dan working very well. Teman-teman bisa lihat di sini area yang muncrat ya, area muncrat seperti ini. Rally base muncrat, yang atas TP1, TP2 mungkin, yang bawah TP-nya lebih jauh ya. Kita bisa scroll ke kiri sangat banyak teman-teman dan teman-teman bisa menemukan contoh-contoh yang bagus. Di sini kita punya contoh juga ada drop base muncrat ke bawah, drop base muncrat ke bawah. Di bawahnya lagi kita punya drop atau rally base muncrat ke bawah. Area yang atas dihargain ya 1:1, 1:2 area yang atas. Area yang bawah juga sama 1:2 atau 1:3. Teman-teman bisa lihat sendiri. Di sini kita punya contoh juga, ada banyak sekali contoh yang bisa teman-teman temuin ya. Kita punya drop base muncrat ke bawah. Drop base muncrat ke bawah dan ya semuanya bisa teman-teman temuin ya. Sekali lagi bisa teman-teman langsung praktekkan, langsung aja backtesting, langsung aja cari area yang punya muncratan yang bagus. Tentu aja teman-teman kita tidak melupakan tren. Area yang bagus adalah area yang searah dengan tren dan punya muncratan yang bagus. Gimana sih cara melihat muncratan yang bagus? Simply teman-teman fokus pada candle leg out. Leg outnya wajib marubozu atau gap atau strong gap, ini akan jauh lebih menarik. Gap udah dibahas ya di YouTube-nya Zeripedia. Tentang layout ini sebenarnya udah dibahas teman-teman, ini bukan hal yang baru, teman-teman bisa searching aja nanti di YouTube-nya Zeripedia tentang gap. Kalau nggak salah kita pernah bahas di tahun lalu teman-teman tentang gap di GBP USD. So hopefully teman-teman video seperti ini bermanfaat buat teman-teman. Kalau teman-teman punya mendapatkan insight yang baru, silakan teman-teman tag saya di Instagram. Instagram saya adalah @dnyindrawan. Teman-teman bisa story atau post di sana bebas ya teman-teman. Dan by the way, kalau teman-teman mager, mager saya lihat mau lihat muncratannya mager. Teman-teman bisa pakai base indikator. Atau buat teman-teman yang udah tradingnya cukup lama dan udah mendalami supply and demand cukup dalam, teman-teman pastinya juga akan dibantu dengan base indikator. Base indikator ini sekali lagi bisa memfilter area muncratan yang saya sampaikan tadi, mulai dari filtering
area yang weak, muncratan yang lemah, muncratan yang sedang-sedang aja, sampai muncratan yang strong, ini bisa di-marking oleh BIS indikator. Sesuaikan aja dengan pengaturan yang teman-teman suka. Personally, saya suka yang medium. So, terima kasih teman-teman semuanya. Saya Dani Indrawan Pratama di sini. Sampai jumpa pada video-video selanjutnya. Jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya supaya teman-teman nggak ketinggalan video dari saya dan Jeripedia. Saya Dani Indrawan Pratama undur diri. Sampai jumpa di video selanjutnya dan ciao.